Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadratil afadil sadatil masyayikh wal asatidhah al aizza wa fil muqaddimah sahibul fadilah sayyidil Kiai Haji Abdul Aziz Mahmud Ma'izzuh. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Joko Sutopo, Bupati Wonogiri, Bapak Edi Santoso, Wakil Bupati Wonogiri, dan segenap tokoh-tokoh forum komunikasi pimpinan daerah, wakil rakyat dan anggotanya, dan segenap pejabat yang hadir baik sipil, TNI maupun Polri, para bini sepuh, sesepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya kaum muslimin muslimat Wonogiri ingkang minulya. Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan saya pada malam hari ini bisa sowan Pak Bupati beserta masyarakat Wonogiri dalam rangka ngaji bareng. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Mungkin malam hari ini saya tidak ngaji, hanya ngajak panjenengan sedaya untuk mensyukuri nikmat anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama, syukur bahwa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu, tidak semua makhluk, tidak semua manusia di dunia yang konon kabarnya sudah sampai 7,5 miliar ini dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang kedua bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi warga negara Indonesia. Tidak ada negeri seindah Indonesia. Saya sudah keliling baik di Amerika, Eropa, Timur Tengah, tidak ada. Sampai di Eropa ini hari tertutupan hampir. Ini 16 di bawah 0, ada yang 50 di bawah 0. Dinginnya bukan main. Kalau musim panas, panasnya luar biasa. Saya pernah merasakan di Mesir panas 52 derajat. Di Indonesia sedang musimnya enak sekali. Segala macam
tumbuh-tumbuhan kadang-kadang tumbuh karena kita menanam, kadang-kadang tumbuh sendiri tanpa kita tanam. Ada orang melemparkan pelok pelem di halaman kita, tahu-tahu kita punya pohon pelem. Luar biasa. Dan kita menjadi bangsa yang luar biasa. Warna-warninya anaknya Nabi Adam ada semua di sini. Yang mancung, yang pesek, yang putih, yang putih, yang coklat, yang sawo bosok ada semua. Dan itu semua itu orang-orang di dunia itu ngiler melihat bangsa Indonesia. Di Indonesia ini umat Islam mayoritas. Orang NU saja itu 80 juta. Sampai bayangkan itu berapa kali lipat penduduk Australia, berapa kali penduduk Saudi Arabia. Luar biasa. Saudi itu 100% umat Islam misalnya, itu jumlahnya tidak ada apa-apanya dibanding hanya NU dong. Apalagi kalau dibandingkan NU Muhammadiyah, Wasliyah, segala macam itu. Masya Allah. Nah, kita mensyukuri nikmat itu, kata Kiai Abdul Aziz, tidak cukup dengan alhamdulillah, alhamdulillah saja. Misalnya saya dikasih Pak Bupati, saya tidak cuma mengatakan terima kasih saja. Sampean kasih saya sarung, saya cuma terima kasih, tapi sarung sampean saya buat ngelapi sepeda. Sampean marah-marah. Jadi bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat dengan sebenar-benarnya? Kalau kita dikasih sarung, ya dipakailah. Kalau sembahyang dipakai, kalau hajatan dipakai. Jangan digunakan dalam hal-hal yang tidak pantas sebagai sarung. Ya aku rada ora penak ngomong wong Jawa cara Indonesia. Dari tadi Indonesia kabeh itu rada banget ini. Biasanya ngaji itu nempel dengan saya. Kayak siapa kalau ngaji santrinya nempel, ini tuh Pak Dwi gak karuan. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bayangkan, orang Wonogiri kok ikut Kanjeng Nabi itu kan ya aneh sebetulnya. Aneh. Wonogiri itu mestinya kiblatnya itu tidak ke Ka'bah sana, mestinya Borobudur lah. Bahasanya itu Wonosobo apa Jotosowo. Monggo botomo, bukan apa jatun hawazun apa. Tidak punya, orang Wonogiri tidak punya ain, tidak punya. Makanya dia kalau mengatakan bukan Rabbil Alamin tapi Rabbil Alam, pernah dibahas ulama-ulama Jawa Tengah. Gimana kalau orang baca Fatihahnya Rabbil Alamin? Orang mana saya bilang? Orang Wonogiri, orang Rembang segala macam sah. Dan itu jadi keputusan akhirnya sah. Karena punyanya monggo bodo ngongo, bukan monggo bodo amat. Jangan disalahkan yang punya mulut. Orang Arab saja tidak bisa bilang ngo, tidak bisa.
Sampai ingat itu, Boutros Ghali, orang Mesir yang menjadi sekjen PBB, ketika datang di Indonesia pada waktu peringatan konferensi AHA, pidato, anak saya bingung. Muktamar Bandung semua. Wah, Bandung ini apa? Dia maksudnya Bandung, tapi dia nggak punya ngomong. Jadi sudah impas lah, kita tidak punya ain, mereka tidak punya ngomong. Kita tidak punya bot. Padahal Kanjeng Nabi itu afsahuman nambah bobit bot. Paling aneh bot itu. Makanya pondok pesantren saya itu biasa saya kasihkan taman pelajar Islam itu aja. Kalau di arah nol tutup polipin itu muangel itu. Di sini Ramadan jadi ramlan, murtala itu. Ridho jadi rilo, duhur jadi luhur. Memang melihat. Loh begitu kok ikut Kanjeng Nabi, gimana? Lidahnya tidak mirip, wajahnya tidak mirip, kulitnya tidak nempel, pernah ponaan tidak, pernah misanan tidak, minduan tidak. Kok kita ikut Kanjeng Nabi itu gimana? Padahal ada orang yang mirip Kanjeng Nabi, kulitnya putih semua bang, hidungnya mancung, masih saudara, bukan hanya saudara, tamanca. Kalau orang Jawa mengatakan tamanca. Kita ini Wonogiri Mekah itu, Wonogiri Medina itu melampaui 7 samudra. Naik pesawat jet itu masih 9 jam 10 jam. Secara geografis, secara anatomi, secara apa saja kita itu tidak nempel jas dengan Kanjeng Nabi itu. Lah kok ikut Kanjeng Nabi? Sementara ada orang yang kulitnya sama dengan Kanjeng Nabi, hidungnya mancungnya sama dengan Kanjeng Nabi, bahasanya sama, abajadun hawazan, bukan hanya dekat tonggopet. Sini apa namanya tonggopet? Ini rumah Kanjeng Nabi, situ rumahnya tonggopet. Tamanca, karena dia saudaranya, ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan itu saja, dia ini besanan dengan Kanjeng Nabi anak 2. Bukan hanya 1 anak, 2 anak. Dia punya laki-laki Utbah dan Utaibah, dikawinkan dengan putrinya Kanjeng Nabi Ruqayyah dan Sayyidatina Ummu Kulsum. Bayangkan, ponggopet, pamancer, besanan anak. Bukan saja tidak ikut Kanjeng Nabi, tapi ketika diajak Kanjeng Nabi, misoi dia. Misoi itu caci maki. Keahlian kita akhir-akhir ini. Diajak tidak mau mencaci. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengumpulkan familinya, saudara-saudaranya semua, kemudian diajak hanya menyembah Tuhan Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marah-marah dia. Tapan laka ya Muhammad, alihada jama'atan. Pisau ya. Tua-tua berkumpul nombor omong ini. Pengiran sampai api pirang-pirang. Bokongkon sisi tak. Saya pengiran pirang-pirang lebih enak itu. Siapa itu? Ketika dia mengatakan taban laka ya Muhammad, Allah membalasnya tabat yada Abi Lahab
Orang yang tonggo pet pamancer desanan anak dua, tidak hanya tidak ikut kaji Nabi, misui ketika diajak. Ketika dia dibalas oleh Al-Quran, tabat yada Abi Lahab, anaknya Utaibah dan Utbah dipanggil, nih, ceraikan istri kamu, kalau tidak kamu tak bukan anak. Lalu anak laki-laki dua ini menceraikan Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummu Kulthum, yang kelak kemudian dikawin oleh Sayyidina Utsman. Ketika meninggal Sayyidatina Ruqayyah nguduni adiknya, karena itu Sayyidina Utsman disebut Zunnurain, mempunyai dua cahaya. Sekarang pertanyaannya, orang yang seperti Abu Lahab, namanya Abdul Ka'bah kalau tidak salah, apa Abdul Uzza, orang yang seperti Abu Lahab, tonggo paman cer besanan anak dua, tidak ikut kajian Nabi. Orang Wonogiri ikut kajian Nabi. Nanti tanyakan profesor-profesor yang bodoh-bodoh itu untuk menjelaskan secara nalar, secara rasio, coba gimana Abu Lahab yang seperti itu tidak ikut kajian Nabi, orang Wonogiri kok ikut? Lah akan bisa jawab. Kalau tanya saya, gampang jawabannya. Apa jawabannya? Ya itulah kehendak Allah. Gusti Allah itu maha semau gue. Jadi maha semau, bahasa Jakarta, bahasa Jakartanya maha semau gue. Tidak ada orang boleh bertanya, kok begini, kok begitu. Terserah saya, semau gue. Ini yang saya katakan tadi, ini harus kita syukur. Berarti kita dipilih. Orang Wonogiri dipilih oleh Allah. Dipilih. Nanti tidak bisa Abu Lahab lalu protes sama Gusti Allah. Ini Muhammad ini keponakan saya, tonggo pai pernah besanan, kok saya tidak dikasih hidayah. Itu orang Wonogiri itu, potongannya gitu loh. Tak bisa protes. Ya Allah, masa. Ini syukur yang pertama. Makanya kiai-kiai sering mengatakan nikmat yang paling besar adalah mana? Iman dan Islam. Itu karena diputer-puter otak tidak bisa. Itu kalau tidak, bukan karena pandai. Abu Jahal itu pandai sekali. Dia termasuk belasan orang yang melek huruf pada waktu itu. Dia tahu kalau Kanjeng Nabi itu tidak pernah bohong. Tapi karena tidak dapat hidayah dari Allah, dia menentang. Jadi ada yang namanya juhud. Itu bukan tidak percaya, dia percaya. Abu Jahal itu percaya, tapi nggak mau. Gengsi kalau iman dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu ada gengsi, ada segala macam, itu dihilangkan oleh Allah dari kita semua sehingga kita bisa menerima, dan kita menerimanya dengan mudah sekali. Saya punya kawan dari Australia namanya Jeffrey Fox, itu datang pada waktu kenalan sama saya, itu datang ke Rembang. Dia tanya kepada saya hukumnya dirinya sendiri. Saya ini hukumnya bagaimana? Kok tanya hukum? Saya ini sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saya sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi saya belum bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Saya bilang, ya ini namanya kamu hukumnya separuh Islam. Karena syahadat itu harus dua, sampean hanya satu. Saya tanya, kenapa kok sampean hanya syahadat? Saya ini dan kawan-kawan di Indonesia ini
bisa syahadat asyhadu an la ilaha illallah karena syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai ini sudah syahadat tidak ada Tuhan selain Allah, kok tidak syahadat tentang Nabi Muhammad? Jawabnya apa? Jawabnya, saya baru mempelajari tentang Allah. Saya belum sempat mempelajari Muhammad. Kayak mau iman belajar dulu saja. Kita nggak belajar itu ya, langsung iman. Kayak belajar, dibukai semua kitab-kitab samawi sampai kitab-kitab yang tidak samawi dibacai semua, dibanding-bandingkan itu, dipelajari tentang dewa-dewa tenang. Akhirnya dia percaya bahwa tidak ada Tuhan selain. Beberapa bulan kemudian dia nelpon dari Australia. Gus, kalau saya melengkapi syahadat saya lewat telepon, boleh apa enggak? Saya bilang boleh. Dia syahadat lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu sulitnya dia mau beriman. Kita dimudahkan oleh Allah. Tapi jangan bilang-bilang orang ya Gus kalau saya masuk Islam. Loh kenapa? Soalnya saya belum sholat. Nanti saya dibully orang. Orang Islam kok nggak sholat gitu. Saya batin saya mungkin ya akeh. Ini harus kita syukuri. Syukur yang kedua, bahwa panutan kita yang kita ikuti itu Nabi Muhammad SAW. Sampai tidak akan menjumpai seorang pemimpin yang memimpin seperti Rasulullah SAW. Saya selalu mengatakan Nabi kita Muhammad SAW, kita harus bersyukur bahwa Nabi kita itu manusia. Bahkan diperintahkan Allah untuk menyatakan anak basyarun mislukum, saya manusia seperti kalian. Berarti Nabi itu manusia. Saya ulang-ulang di mana-mana, Nabi kita itu bukan sekedar manusia, tapi manusia yang mengerti manusia. Manusia yang mengerti manusia, manusia yang memanusiakan manusia. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi tidak mengerti manusia. Dia kira yang namanya manusia itu yang seperti dia. Kalau tidak seperti dia, bukan manusia. Ini tidak ngerti manusia. Mentang-mentang dia ahli wiridan, ada orang datang minta wiridan, Mbah Kiai, saya itu sumpek itu nggak jelas sumpeknya apa itu. Mbok saya dikasih wiridan, bacaan apa gitu. Oh iya ini ayat kursi ini ya, dibaca 35.000 kali ya setiap habis sholat. Ini meskipun diundang Mbah Kiai, tapi ini manusia nggak ngerti manusia. Wong maca Fatihah saya grudal-gradul. Kon maca ayat kursi ping 35.000. Semaput. Ini contohnya nggak ngerti manusia. Ada yang ngerti manusia tapi tidak memanusiakan manusia. Kaya sedikit yang malah dianggap seprapat manusia. Pangkat sedikit rakyat jelata dianggap tidak manusia. Kalau Kanjeng Nabi tidak, Kanjeng Nabi ngerti manusia. Sekarang kan banyak itu sudah dipanggil ustadz, panggil kiai tapi nggak ngerti manusia. Manusia ini perguruan tinggi semua.
Manusia itu ada yang SMA, ada yang sanawiyah, ada yang ibtidaiyah, bahkan ada yang PAUD. Loh, PAUD kok. Pidato ini kayak pidato ini mahasiswa itu kan gak ngerti manusia. Makanya kan Nabi jawab qatibin nas ala qadri ukhurihim. Saya biasanya nggak Pak Bupati, biasanya saya nggak dalil ini. Entah kenapa ya, karena dekat Kiai Aziz ini apa bagaimana. Ya, biasanya saya nggak pernah dalil. Saya soalnya sekarang takut dalil, karena ditanya. Saya bilang ini hadis, dibilang hadis sahih apa enggak. Riwayat siapa, sumbernya siapa. Terus gak situ dalil. Jadi Kanjeng Nabi itu tahu. Sekarang orang semua disangkanya semua itu pon. Kamu nggak ngerti manusia. Ada kiai. Dan kiai ini pada bulan Ramadan imami terawih. Terawih belum selesai, itu sudah ada yang gerenengan, santrinya itu ada yang gerenengan di belakang. Wah, terawih begini nih ya, alamat gak sahur ini. Kiainya tersinggung. Gerenengan tapi kiainya dengar. Kan terawih, wah begini nih ya. Berarti itu mengkritik kiainya. Begitu selesai, lurah pondok, di pondok itu ada lurahnya itu, ketua pengurusnya itu namanya lurah pondok, dipanggil. Besok kamu yang imami. Loh, kayak apa ya? Mahal, masa muka roh. Senengi ya ini, aku ini imami, bayang buka sahur. Besoknya lurah pondok yang imam. Begitu selesai terawih, santri-santri kampung, orang-orang tua yang ikut terawih di pondok itu datang ke kiai. Kiai, nyuwun pamit. Tuh, ada saya mau cari musola yang lain saja. Dia kenapa? Wah, memiliki ekspres. Kalau saya bangun rukuk, imamnya sudah sujud. Boroyo sakit semua. Ayo. Ya, kok juga ngerti nih.